Coba sekarang kamu bayangkan, kamu sedang berdiri di sebuah peta besar dunia. Lalu, kamu melihat gugusan ribu pulau yang membentang di antara dua benua dan dua samudra besar. Yap, itulah Indonesia, negeri kepulauan yang kaya akan keindahan alam dan juga keanekaragaman hayati. Secara astronomis, Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat sampai 144 derajat bujur timur. Letak ini menjadikan Indonesia berada di wilayah tropis dengan sinar matahari melimpah hampir sepanjang tahun. Tidak heran kalau tanaman di Indonesia bisa tumbuh subur dan udara akan terasa hangat. Nah, selain letak astronomis, ada juga letak geografis, yaitu posisi Indonesia terletak di antara dua benua, yakni benua Asia dan juga benua Australia, serta dua samudra besar, yakni Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Posisi inilah yang membuat Indonesia disebut sebagai negara maritim dengan posisi silang dunia, karena disinilah arus perdagangan, budaya, dan bahkan pergerakan cuaca bertemu. Tapi tunggu dulu, bukan cuma itu. Kalau misalnya kita menyelam lebih dalam lagi ke bawah tanah, kita akan menemukan bahwa Indonesia juga memiliki letak geologis yang sangat unik loh, yang dimana negara kita berada di pertemuan 3 lempeng besar dunia, yakni lempeng Eurasia, Indo-Australia, dan juga lempeng Pasifik. Hal inilah yang menjadi alasan kenapa Indonesia memiliki banyak gunung Merapi aktif, yakni lebih dari 120 gunung. Mungkin kamu juga pernah mendengar nama Gunung Merapi, Semeru, atau Kerinci. Semua itu adalah hasil dari kekuatan endogen, yaitu tenaga yang berasal dari dalam bumi. Namun selain itu, bumi juga dibentuk oleh kekuatan dari luar yang disebut dengan tenaga eksogen. Contohnya, seperti erosi oleh air dan angin, abrasi di pantai, atau sedimentasi yang membentuk dataran baru. Proses ini akan berjalan pelan, tapi terus-menerus membentuk gunung, lembah, dan pantai yang kita lihat sekarang. Kalau kamu pernah pergi ke pantai yang landai di utara Jawa, itulah contoh dari dataran rendah hasil sedimentasi. Sedangkan jika kamu naik ke puncak Gunung Bromo dan melihat ada awan di bawahmu, kamu sedang berdiri di atas bentang alam vulkanik hasil dari proses endogen. Lalu, apa pengaruh semua ini bagi kehidupan manusia? Nah, inilah bagian yang menarik. Karena letak Indonesia berada di wilayah tropis, Indonesia punya 2 musim utama, yakni musim hujan dari Oktober sampai Maret, dan musim kemarau dari April hingga September. Musim ini ditentukan oleh arah angin muson yang bertiup bergantian. Ketika angin muson barat bertiup dari Samudra Hindia, hujan pun turun deras di berbagai daerah. Sebaliknya, saat muson timur datang dari Australia, udara akan terasa menjadi lebih kering. Perbedaan musim dan kondisi geografis ternyata juga mempengaruhi cara hidup dan budaya masyarakat. Masyarakat di daerah pesisir misalnya, banyak yang bekerja sebagai nelayan dan terbuka terhadap pendatang karena mereka sering berinteraksi dengan para pelaut. Sementara masyarakat di pegunungan seperti di Toraja atau Karo hidup dengan pola gotong royong dan pertanian yang kuat. Hal ini dikarenakan mereka memiliki tanah yang subur dan udara yang lebih sejuk. Dari laut sampai gunung, dari barat sampai timur, Indonesia menunjukkan satu hal penting,
bahwa alam dan manusia saling terhubung. Letak geografis bukan hanya soal koordinat di peta, tetapi juga cerita tentang bagaimana manusia hidup, beradaptasi, dan membangun kebudayaan di negeri yang luar biasa ini.